Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka kajian kita pada sore hari ini, yaitu kajian surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq ini artinya adalah segumpal darah. Surat ini surat yang pertama kali diturunkan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama surat ini. Namun tidak semua ayat, hanya 5 ayat. Itu ayat 1 sampai dengan 5. Diturunkan di gua Hiro ketika Nabi sedang gundah gulana, risau memikirkan umat. Waduh, memikirkan umat kok menyembah berhala, umat kok begini, bagaimana caranya umat ini supaya berubah? Maka turunlah ayat ini. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Iqra. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqori'in, aku tidak bisa membaca. Sehat. Kapan pulang haji? Saruan ini. Jadi Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqori'in, aku tidak bisa membaca. Pegang lagi sama malaikat. Iqra, ma ana biqori'in, aku tidak bisa membaca. Kemudian diajari oleh malaikat Jibril. Yuk bareng yuk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi cara belajar Quran yang betul itu dengerin guru dulu baru ikutin ya. Caranya Rasulullah dengan Jibril. Ikutin. Guru membaca, murid mengikuti. Guru udah selesai baca baru. Coba ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Namanya metode talaki. Di mana malaikat Jibril dulu, baru Rasulullah. Padahal Rasulullah udah bisa, tapi itulah metodenya dari ilahi. Jadi kalau kita mau belajar seperti itu, metode talaki. Orang-orang yang hafal Quran itu karena pakai metode talaki. Jadi guru dulu baca benar-benar ikutin sama kita. Terus guru lagi baca lagi. Nah dari dulu metodenya begitu. Ini budi. Baru anak-anak bilang ini budi. Itu namanya metode Rasulullah. Metode talaki. Ya. Talaki itu artinya berhadapan. Jadi guru dulu baru siswa kan. Coba. Ibu ke pasar, gitu kan? Anak-anak baru kelas 1 kan? Ibu ke pasar. Sama. Quran juga begitu. Ya. Ini metode talaki. Nah, ini diajarin oleh Rasulullah. Kalau mau sukses dalam belajar mengaji harus ditalaki. Ini ya. Kenapa aku nggak sukses hafal Quran? Ternyata kita nggak pakai metode malaikat Jibril. Ya. Ngopol sendiri aja. Ya, harus ada ditalaki, ada gurunya dulu. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan sejarah turunnya ayat ini, yaitu ketika Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hiro, sedang menyendiri. Maka datanglah malaikat Jibril dari belakang berupa manusia dan menangkap Nabi Muhammad sambil menyuruh Iqra katanya. Nabi Muhammad nggak bisa baca. Nabi Muhammad dikatakan ummi. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis, orang-orang Quraisy pasti bilang, wah ini mah bukan dari Allah, ini maksud tulisan Muhammad gitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad sama Allah tidak dikasih bisa baca, bisa menulis? Itulah rahasianya. Gitu ya. Kalau bisa menulis, bisa baca, pasti dia orang Quraisy menuduh bahwa itu bukan firman Allah, tapi perbuatan Nabi Muhammad, karya Muhammad gitu. Kan orang sekarang begitu ya. Orang Barat bilang begitu. Ini bukan karya Muhammad. Ini adalah firman Allah. Yang bilang karya Muhammad berarti dia pemahamannya salah. Bisa jadi mendapatkan dosa. Ini Nabi Muhammad menerima wahyu ini dalam keadaan tidak bisa baca dan menulis. Tapi Nabi Muhammad tadi punya hati, qalbun, ruh. Jadi paham, ngerti nggak? Nggak bisa nggak baca nggak nulis, tapi paham, begitu diajarin langsung bisa gitu. Tapi suruh nulis nggak bisa. Tulis sendiri, baca sendiri nggak bisa. Tapi harus ditalaki oleh malaikat Jibril, gitu. Makanya sekarang ada metode Iqra. Metode Iqra kan langsung baca, nggak pakai ejaan. Gitu. Kan pinter anak-anaknya. Metode Iqra itu sangat terkenal akhirnya. Kenapa? Anak kok jadi bisa ya? Karena pakai hati dia kan. Bukan pakai mikir dulu. Ba. Kan mikir dulu ya. Dia langsung ba. Jadi pakai hati. Ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejarahnya tadi Nabi sedang, saya ulang-ulang nih udah 3 kali ngulang. Sedang ngapain? Sedang menyendiri.
berkhalwat. Sedang apa? Menyindir di mana? Di Gua Hiro. Datang malaikat Jibril. Bagaimana datangnya? Nangkap terus Ikra. Berapa kali? Ya, tapi Muhammad menjawab, "Ma ana biqori'in." Aku tidak bisa menjawab. Nanti ditanya nih satu-satu nih, ditanya nih. Ya, seperti itu. Kemudian diajarin oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi inilah awal pengetahuan malaikat Jibril mengajari tentang asal-usul manusia. Ini asal-usul manusia. Khalaqal insana min alaq. Ayat kedua, bahwa Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tuh, Muhammad belum tahu dari mana kita diciptakan. Tapi Al-Quran memberitahu. Ya. Kalau ditanya kamu, manusia itu asalnya dari apa? Dari tanah. Segumpal darah. Baru diajarin udah salahnya. Dari segumpal darah ini. Dari tanah majib Adam itu mah. Ini sekarang manusia yang sekarang nih. Atau kamu nikah sama tanah punya anak kemana? Ya. Di kebun doanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat pertama sudah memberitahu bahwa Allah Maha Pencipta dan memberitahu tentang ciptaan manusia dari apa. Manusia diciptakan dari apa? Hah? Segumpal darah. Pada hadis pertama dulu sudah dijelaskan tentang penciptaan manusia. Pertama dari apa dulu? Ada proses terjadinya manusia gimana tuh? Dari air mani terus rupanya dibuka makanya tulisannya dari segumpal dari air bertemu dengan sel telur jadilah segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian sebelum ditiup ruh itu ada 4 hal. 1, ajalnya, jodohnya, rizkinya, bahagia dan sengsara. Jadi jangan khawatir, sudah ada jodoh-jodohnya satu-satu nih. Semuanya jodohnya adalah yang mirip dengan kita itu. Wah, bisa aja yang mirip banyak kan. Nggak bisa request Pak jodoh. Oh, bisa tuh. Tinggal diusahakan. Jadi kita itu tinggal menjemput jodoh. Mencari mau udah, nggak usah dicari. Menjemput sudah ada jodoh mah kita. Kamu mau dijemput. Kamu nggak menjemput iya. Baik, kita lanjutkan. Ayat ketiga. Yuk. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Berarti perintah. Perintah Iqra udah ada berapa tuh? Udah 2. Ya, udah 2 ya. Udah 2 kali kita diperintahkan oleh Allah. Wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhan mula yang maha mulia. Tuh. Terus ayat 4 memberitakan juga lagi alladzi allama bil yang mengajarkan manusia dengan pena. Tuh. Jadi yang ngajarin baca tulis itu Allah gitu ya. Tapi Nabi Muhammad mah tidak diberi kemampuan untuk membaca dan menulis. Dia hanya beri kemampuan menirukan malaikat Jibril maca kia langsung apal gitu. Tapi kalau suruh baca sebelumnya tidak bisa. Allamal insana ma lam ya'lam.
memberitahu manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Nah ini. Jadi inilah ayat yang pertama kali. Kuncinya adalah Iqra kalau kita ingin menjadi orang sukses. Nah, kalau kita ingin tahu tentang proses kehidupan kita, harus mau membaca. Ya, kalau nggak mau baca nih, sehari berapa kali baca nih? Apa mau ulangan doang bacanya? Baca buku. Ulangan. Ya. Udah berapa kali baca buku? Sehari. Ya, paling sekolah kayak nulis males baca ya. Aneh. Jadi kita harus membaca. Sekarang banyaknya bacaan. Baca buku mah nggak bisa ngelakap. Oh, ya bisa lah. Misalnya dilagam demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Jadi itu ya. Jadi ayat pertama ini mengajarkan kepada kita satu, bahwa jendela dunia, jendela ilmu adalah membaca. Yang kedua, bahwa penciptaan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, kembali membaca adalah dalam rangka mengagungkan Islam, mengagungkan Allah, mengagungkan bukan, mengagungkan syariah Islam. Islam Allah Muhammad. Iya ya. Alladzi 'allama bil qalam ya, alam insana malam ya Allah. Nah, selanjutnya ayat ke-6 itu adalah tentang sifat-sifat manusia. Wih, diajarin sifat manusia, langsung dikasih tahu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar suka melampaui batas. Bugung waktu asar jam 2 misalnya ya. Waktu apa namanya? Waktu dohor jam 12 ya, jam 2. Melampaui kan? Melampaui batas. Gitu ya. Asar jam 4. Iya mau jam 6. Nah, itu. Berarti melampaui batas. Kebanyakan manusia begitu ya. Ya itu. Ar-ra'ahu staghna, apabila melihat dirinya cukup. Ya, kalau udah ngerasa cukup, ya udah jadi melampaui batas ya. Gitu ya. Inna ila rabbika ruj'at, sungguhnya kembalinya kamu adalah ke Allah. Nah ini. Ara'aital ladzi yanha, tahukah kamu bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan idza sholat, seorang hamba ketika dia sholat. Ada seorang yang melarang sholat. Siapa nih yang melarang sholat? Abu Jahal ya. Abu Jahal melarang Nabi kita sholat. Udah pernah ini. Ara'aital ladzi in ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia berada di dalam petunjuk? Au amara bit taqwa, atau dia menyuruh bertakwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidaklah mengetahui bahwa Allah Maha melihat. Jadi Ar-Ra'aita ini bentuk pertanyaan Allah gitu. Allah mengajak dialog, mengajak kita berpikir. Gitu. Bagaimana pendapatmu? Berarti kan kita harus mikir ya. Nah, menggunakan akal kita gitu. Begitu. Kalla la illam yantahi lanasfam bin nasyah. Apa artinya? Sekali-kali tidak, sungguhnya dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubun ke dalam neraka. Nasyatin kadibatin khotiah, yaitu ubun-ubun orang-orang yang mendustakan dan durhaka. Fal yad'una dia, maka biar sanad'u jabaniyah, malaikat menyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti wasjud waqtarib. Sujudlah
kepada Allah. Nah itu ya. Jadi sifat manusia itu ada yang seperti itu, ada yang melampaui batas, kemudian ada yang menarik-narik untuk berbuat dosa. Menarik kita untuk berbuat dosa, waktunya sekolah bolos aja yuk. Itu ada yang begitu. Nah, itu banyak. Sudah ada dalam Al-Qur'an itu. Itu ya. Tapi ada juga waktunya sholat, yuk kita sholat yuk. Nah, itu berarti yang mengajak bertak. Jadi sifat manusia satu melampaui batas, dua ada yang ngajak ke dosa, tiga ada yang ngajak ke kebaikan. Kamu pilih yang mana coba? Semuanya. Ya kadang-kadang emang itu ada dalam diri kita semua itu ya. Kadang kita ngajak baik, kadang ngajak buruk gitu. Tergantung setan bermain dalam diri kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kajian singkat terkait dengan surat Al-Alaq. Ayatnya ada berapa? Ayat 1 sampai 19. Turun di mana? Di Makkiyah. Surat keberapa? 96. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, hampura. Aduh. Hampura ya. Insyaallah minggu depan selesai lagi ya. Siapa? Pak, Ya jangan lama-lama lah. kalau Selasa katanya di sekolahnya ada sekolah tanpa suci, Pak. Oh ada school. Iya. Oh ya udah nanti kita. Tapi Schoolnya jam berapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أقم الصلاة أيها المؤمنون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد